Salam untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita akan memulai ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus di tahun 2020 ini dengan tema pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mengikuti ibadah ini dengan saat teduh. Amin. Kita memuji Tuhan pada kaki salib-Mu.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang-orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan yang berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kungkungan Malam Gelap. Dengarlah hukum Taurat Tuhan untuk hari ini yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini. Ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ayat 29. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih
dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka kita tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak Allah, anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang mengedukakannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Bapak Preses HKBP Distrik 25 Jambi, Pendeta Hantus Hutapea STH MM, kita angkat pujian Menjulang Nyata. Nyata atas bukit
segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang merayakan hari wafat Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan hati dan pikiran kita mau disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 45 hingga ayat 56. Beginilah firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengarkan itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kematian Yesus adalah peristiwa yang bersejarah, khususnya bagi umat Kristiani. Biasanya kita memperingati dengan beribadah di gereja yang disertai berbagai kegiatan rohani sebagai bentuk pengayatan dan perlindungan akan penyelamatan yang dilakukan Tuhan Yesus. Namun kini kita beribadah di rumah masing-masing. Situasi ini menjadi kesempatan bagi kita lebih khusus berdoa dan merenungkan Via Dolorosa yang ditempuh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Kematian Yesus dengan berbagai prosesnya acap membuat kita terharu dan sedih, manakala kita merenungkan peristiwa itu terjadi oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Namun saudara-saudara, menjadi sukacita bahwa di balik kematian Yesus memberikan makna dan misi yang memberikan perubahan besar. Keselamatan telah terbuka bagi orang percaya. Peristiwa alam kegelapan gempa bumi dan kebangkitan orang mati sebagai bukti bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Ia adalah sungguh-sungguh Anak Allah. Terjadinya kegelapan sebagai sikap Allah terhadap peristiwa penyaliban Yesus, seperti yang dikatakan Martin Luther, kegelapan menunjukkan ketersembunyian Allah. Tuhan Allah menyembunyikan dirinya karena dosa dan pemberontakan manusia. Manusia tega menyalibkan Yesus sebagai Anak Allah.
Begitu beratnya hukuman atas dosa manusia yang ditanggung oleh Yesus. Allah menyatakan apa yang Allah Bapa rasakan. Allah murka sekaligus berduka karena kesombongan atau kecongkakan manusia. Tuhan Yesus memberi pesan. Dia ditinggalkan oleh Allah. Eli lama sabachthani. Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus yang disejajarkan dengan orang yang melakukan dosa besar, yang harus mati disalibkan, membuat Yesus seperti ditinggalkan oleh Allah Bapa. Seruan Yesus menunjukkan tentang apa yang sedang dialami, di mana murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada manusia justru ditimpakan kepadanya. Orang banyak mengira Yesus memanggil dan mengharapkan kehadiran Elia yang mereka kenal sebagai nabi yang dapat membuat berbagai mukjizat. Selanjutnya Tuhan Yesus menyatakan sudah selesai. Seruan yang menandakan akhir dari segala penderitaan, akhir dari segala perjuangan dan penyelesaian penebusan. Segala hutang dosa telah tuntas dilunasi dan misi penyelamatan dunia telah ditegakkan. Kenyataan ini juga yang dikatakan Paulus, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 7. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Yesus yang menyelamatkan, kematian Yesus adalah kematian yang bermakna, sebuah pengorbanan yang memberi perubahan yang bersifat kekal. Tabir bait suci terbelah, pembatas yang memisahkan tempat yang paling kudus dan suci, tempat yang hanya imam besar diperbolehkan masuk ke dalamnya untuk mempersembahkan korban. Namun dengan kematian Yesus, segala sekat atau pembatas tersebut telah dihancurkan. Tuhan Yesus sebagai imam besar, Yesus sebagai imam yang agung dan mulia telah masuk ke dalam tempat yang paling suci dengan mengorbankan darahnya yang kudus. Terjadinya gempa bumi yang membelah bukit-bukit serta membangkitkan orang mati. Semuanya adalah bukti kekuasaan Allah yang nyata dalam Yesus Kristus sebagai anak Allah. Hal itu juga yang diakui oleh prajurit yang menyaksikan peristiwa tersebut. Kenyataan ini jugalah yang menyadarkan semua orang tentang keberadaan Yesus, bahwa Dia adalah anak Allah yang telah mewarisi otoritas Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Dan setelah selesai Ia mengadakan penyucian dosa. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Ibrani 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi yang penuh keresahan, khawatir dan takut oleh karena penyebaran pandemi COVID-19 ini yang berdampak pada fisik dan psikis, ekonomi dan persekutuan. Namun dengan Dia dulu rusak yang ditempuh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita adalah sebagai bukti bahwa Allah peduli dan mau menderita, berkorban untuk kita. Karenanya kita percaya dan penuh pengharapan, sehingga kita kuat, taat dan antusias menghadapi dan melawan penyakit tersebut. Dengan pengorbanan Yesus yang menyelamatkan, marilah kita bersatu dan bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus corona tersebut. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga yang telah menyapa kami dengan firman Tuhan, yang memberikan kekuatan dan yang menyegarkan jiwa kami. Oleh karena kematian anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberikan perubahan dan makna yang bersifat kekal, sehingga kami menjadi orang-orang percaya,
orang-orang yang penuh dengan pengharapan, sehingga kami dengan ketekunan, kekuatan, dan semangat yang baru dapat menjalani hari-hari kami. Ya Bapa yang baik, kami berdoa untuk bangsa kami ini, untuk pemerintah dan semua masyarakat, agar Engkau memberikan hati yang bijaksana, khususnya manakala kami menghadapi penyakit yang begitu masif ini. Kami tidak akan khawatir, tetapi oleh karena berkuasa Tuhan, kami menjadi orang-orang percaya, orang-orang yang bijaksana, dan mau bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Hibur saudara-saudara kami yang berduka, sembuhkan saudara-saudara kami yang masih dirawat, dan lindungi kami, baik warga gereja, masyarakat, dan para hamba-hamba Tuhan. Terimalah doa kami yang kami mohon di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi, "Kulihat salib-Mu." Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah-Mu, kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita, sengsara, dihina, dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa
dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di sorga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di sorga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan janganlah biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di sorga. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.